Halo semua, balik lagi bareng gue VRHV. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, tim Xiaoyan saat ini sudah sampai di lembah yang penuh dengan es dan salju yang tebal. Tim Xiaoyan terus bergerak, sedangkan pria yang mengikuti Xiaoyan sebelumnya tetap berada di belakang mereka. Sehingga dia pun terlihat merasa suram karena sebelumnya dia pernah ditinggalkan oleh Xiaoyan dan kawan-kawannya ini. Semuanya sekarang dengarkan aku. Ada binatang buas kuno yang sangatlah ganas di area di depan kita. Jika kalian melangkah lebih jauh lagi, kalian akan memasuki wilayahnya, ucap dari pria itu dengan berteriak. Dia sengaja berteriak dengan sangat kencang, supaya para gerombolan yang mengejar mereka di belakang ikut mendengarnya. Apa? Binatang buas kuno? Ucap dari para gerombolan yang mengejar mereka. Dia bermaksud agar menakut-nakuti gerombolan yang mengejar dia. Namun ternyata orang-orang itu malah menjadi lebih bersemangat. Orang itu menyangka bahwa ini akan mengejutkan gerombolan itu, tetapi mereka malah lebih bersemangat untuk mendapatkan binatang buas kuno itu. Haha, kalau begitu kita akan mendapatkan banyak keuntungan sekarang. Sekali dayung 2 pulau terlewati, ucap dari gerombolan itu. Sialan, ada apa dengan orang-orang ini? Apakah mereka semuanya bodoh? Mereka sepertinya tidak takut mati, ucap dari pria itu. Setelah terus melangkah lebih jauh lagi, sosok besar pun mulai terlihat samar-samar di atas salju. Dan kemudian raungan yang mengguncang bumi pun langsung mengembuskan angin. Wow, auman ini memicu longsoran es seluas ribuan kaki. Semua orang menggunakan sumber gas mereka untuk menahan dampak dari longsor salju itu. Angin dan salju pun bertiup dan menutupi segalanya. Setelah beberapa lama, gemuruh salju pun perlahan-lahan menjadi tenang lagi. Pada saat ini, ketika mereka mencari sosok Xiaoyan, mereka menemukan bahwa tim Xiaoyan ini sudah menghilang dalam badai salju itu. Dan bahkan auranya juga tidak bisa dirasakan lagi. Namun tiba-tiba ada kilatan api yang dengan cepat menyapu dan melesat menuju binatang besar yang ada di ujung yang jauh itu. Buar! Detik-detik berikutnya, ada nyala api yang membumbung ke arah langit dan tubuh binatang besar itu pun ikut bergetar. Semua orang terkejut ketika melihat adegan itu, dan kemudian binatang besar itu sekali lagi mengeluarkan raungan yang membengkakkan telinga. Lalu entah kenapa tubuh binatang yang besar itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah sudah tertelan oleh bumi. Apa yang terjadi? Mereka pun tidak tahu. Ledakan suara ultrasonik yang keras bergema di mana-mana. Dan suara itu menyebabkan banyak duri es mendesing dan melesat ke arah semua orang. Semuanya, bertahanlah, ucap dari pemimpin gerombolan itu. Hus, tang ding dung, buat. Semua orang melepaskan sumber gas mereka dan membentuk sebuah perisai untuk menahan duri es yang tidak terhitung jumlahnya ini. Tiba-tiba ada bayangan besar yang menutupi mereka lagi. Dan begitu mereka melihat ke arah atas, ternyata ada seekor pinik biru yang tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Seluruh tubuhnya seperti terbuat dari es. Saat pinik ini berteriak, teriakannya ini menyemburkan es putih dan terbungkus oleh fluktuasi energi yang sangat kuat. Lalu energi itu mendesing ke arah semua orang. Perisai sumber gas di depan mereka pun lalu hancur terkena desingan dari pinik biru ini. Sialan, binatang-binatang ini terlalu kuat, ucap dari para gerombolan itu. Serangan yang tiba-tiba dari pinik itu membuat semua orang bingung. Jelas bahwa ini adalah permainan Xiaoyan. Sungguh binatang buas yang sangat kuat. Semua yang terluka segera mundur. Dan yang lainnya harus bekerja sama untuk membunuh binatang itu, ucap dari salah satu dari gerombolan itu. Aku telah memberitahu tim yang lainnya untuk meminta bala bantuan dan mereka akan segera tiba. Binatang buas ini pasti mengandung beberapa kristal sumber gas yang agung.
Semua orang harus bekerja sama untuk membunuh mereka semua dan merebut kristal sumber gasnya, ucap dari yang lainnya. Sebenarnya, tim ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu lemah dan mereka semua memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bisa membunuh para binatang buas ini. Kemudian, mereka lalu melesat dan pondasi sumber gas yang megah pun meledak dari mereka satu persatu. Phoenix biru di udara memandang semua orang-orang yang ada di depannya. Kemudian dia pun meraung lagi dan arus dingin pun lalu segera menyapu ke arah mereka semua. Semuanya serang dia bersama-sama, ucap dari gerombolan itu. Beberapa fighting god bintang 7 lalu menyerang dengan berbagai skill yang kuat. Tetapi Phoenix biru ini bukanlah binatang biasa. Ada duri es yang tidak terhitung jumlahnya segera bersiul dan melesat ke arah semua orang. Aura dingin pun lalu menyapu ke semua orang, sehingga sangat sulit bagi semua orang untuk mendekatinya. Karena orang yang mendekatinya bisa langsung membeku atau terkena duri-duri tajam dari es ini. Tetapi beberapa fighting god bintang 7 ini juga tentu saja bukanlah petarung yang lemah. Serangan mereka juga menyebabkan beberapa damage kepada Phoenix biru itu. Tetapi mereka masih kesulitan untuk bisa mendekati Phoenix biru itu. Meskipun begitu, tidak ada dari mereka yang menyerah. Karena sumber kristal dari binatang buas seperti ini terlalu berharga untuk mereka lewatkan. Atur lagi formasi dan serang dia dengan sangat kompak, ucap dari salah satu komandan dari gerombolan itu. Orang-orang ini langsung bergabung dan membentuk barisan. Fluktuasi sumber gas yang ganas pun lalu menyebar. Dan serangan yang kuat pun langsung membordar-bardir Phoenix biru itu. Buar. Suara ledakan pun terus bergema. Saat menghadapi serangan bersama-sama dari beberapa orang yang mencapai fighting god bintang 7 ini, tubuh Phoenix biru itu juga lalu terguncang. Dan tubuhnya yang terbentuk dari es mulai muncul beberapa retakan. Phoenix biru yang terluka juga benar-benar marah saat ini. Dengan gerakan sosoknya yang besar, sayapnya lalu berkelebat dan mulai mengepak dengan sangat liar. Tornado aliran dingin pun dengan cepat mengembun dan melesat ke arah semua orang. Wuss. Jelas Phoenix biru ini juga benar-benar dibuat marah oleh orang-orang ini. Dengan arus dingin tornado es ini, ada duri bercahaya biru yang tidak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalam tornado itu. Siapa saja yang memasuki tornado itu atau terkena oleh tornado itu pastilah akan hancur atau menjadi daging cincang. Serangan yang mengerikan dari Phoenix biru ini membuat beberapa fighting god bintang 7 itu mengubah ekspresi mereka. Dan sumber gas di tubuh mereka sekali lagi meledak. Mereka menggunakan teknik terkuat mereka untuk menyerang atau mengalahkan Phoenix biru itu. Wuss, dadiduk, buar. Langit yang penuh tertutup oleh duri dan es bertabrakan dengan sumber gas yang dikeluarkan oleh beberapa fighting god bintang 7. Adegan ini benar-benar sangat mengejutkan. Selama ledakan itu terjadi, beberapa orang yang tidak beruntung pun tertikam oleh beberapa duri es yang melesat. Tubuh mereka langsung berubah dan terkena oleh duri-duri es. Mereka terpental mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu, Xiaoyan yang sedang bersembunyi di suatu tempat di dalam lembah es ini melihat pertarungan ini dengan senang hati. Sepertinya pertarungannya sangatlah seru. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan sedikit getaran di tanah. Dan kekuatan jiwanya lalu terpencar. Ketika kekuatan jiwanya ini menyapu sekelilingnya, Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya dan melihat ke arah tanah yang dia injak. Ternyata di bawah salju ini atau di bawah salju yang tebal ini ada gelombang air yang mengalir di bawah es. Dan di bawah salju yang tebal ini ada aura samar-samar yang tersembunyi di dalamnya. Dan aura ini juga sangatlah sulit untuk ditemukan jika tidak diselidiki dengan cermat atau dengan kekuatan jiwa yang sangat tinggi. Aura samar ini sepertinya milik dari sesuatu yang sangat kuat. Dia dapat merasakan getaran yang sangat halus. Kemungkinan ada sesuatu yang besar juga di bawah dan mereka sedang berenang secara perlahan menuju ke daratan. Lazy dan juga Wuzhen sama-sama mengikuti tatapan Xiaoyan dan melihat ke arah permukaan es di bawahnya. Mereka tidak bisa melihat petunjuk apapun di sana. Ya, tentu saja
Aura yang tersembunyi di bawah permukaan es ini sangatlah sulit untuk dideteksi tanpa kekuatan jiwa yang kuat. Sementara itu di udara, dua belah pihak yang bertarung saat ini sedang berada di jalan yang buntu. Phoenix Biru masih bertarung melawan serangan gila dari sekelompok orang dengan kekuatan yang sangat kuat. Kedua belah pihak ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Untuk sementara, mereka masih terlihat imbang, sampai adanya sesuatu dari ujung yang jauh mulai datang lagi. Setelah beberapa saat berlalu, beberapa anggota tim yang mulai datang lagi satu demi satu atau bala bantuan yang sebelumnya mereka panggil, tanpa ragu-ragu, sosok-sosok itu langsung segera bergabung di dalam pertempuran untuk membunuh Phoenix Biru itu. Dengan kekuatan mereka yang sekarang menjadi lebih kuat atau menjadi 2 kali lipat, meskipun Phoenix Biru itu sangatlah kuat, secara bertahap dia pasti mulai kesulitan. Sepertinya cepat atau lambat Phoenix Biru itu akan bisa dikalahkan. Saat ini setidaknya ada 5 fighting god bintang 7 yang sedang menyerang Phoenix Biru itu pada saat yang bersamaan. Meskipun Phoenix Biru ini sangatlah kuat, 5 fighting god bintang 7 ini bekerja sama untuk mengalahkan Phoenix Biru itu. Serta ada juga beberapa fighting god bintang 6 yang ikut membantu mereka. Tetapi pada saat ini Phoenix Biru itu benar-benar marah. Kemudian dia meraung lagi. Dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya aurora yang biru dan menyilaukan. Diiringi dengan suara ledakan, udara dingin berwarna biru menyebar dari tubuhnya. Dan arus dingin ini jauh lebih kuat daripada imajinasi semua orang. Dalam sekejap, sosok yang paling dekat dengan aura biru atau aura dingin ini langsung membeku. Dan arus dingin yang agung tidak berhenti sampai di situ saja. Karena aura ini terus menyebar dan bahkan kepingan salju kecil yang melayang di udara pun dalam sekejap bisa dipadatkan menjadi sebuah es. Atau yang terkena oleh kepingan salju yang kecil saja, orang itu pasti akan langsung berubah menjadi es saking dinginnya. Ketika arus dingin berwarna biru ini menyapu, Xiaoyan buru-buru mengangkat tangannya dan api hitam pun segera menyelimuti tubuh Xiaoyan. Meskipun arus dingin ini sangatlah kuat, namun kekuatan api Heart Flame jauh lebih kuat. Adapun yang terkena aurora dingin ini secara langsung, saat ini sudah berubah menjadi patung es. Dan pada saat yang sama, Phoenix Biru itu lagi-lagi meraung. Sayapnya lalu mengepak, dan duri es yang tidak terhitung jumlahnya melesat lagi. Hus, tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung. Sosok-sosok yang membeku tentu saja tidak dapat melarikan diri dari serangan itu. Mereka semuanya langsung tertusuk oleh es dan hancur. Semua orang yang tidak membeku segera melesat ke arah belakang untuk menghindari duri-duri itu. Mereka mencoba untuk menghindari serangan yang brutal itu. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Phoenix Biru itu. Tetapi setelah melakukan teknik ini, Xiaoyan merasakan bahwa getaran di bawah tanah itu tidak sehalus sebelumnya. Dan kemudian Xiaoyan pun mendengar bunyi gedebuk. Di bawah tanah itu seolah-olah ada makhluk yang besar sedang menabrak sesuatu. Dan Phoenix Biru itu pun sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Dia langsung mengepakkan sayapnya lagi dan menggunakan serangan yang kuat, dan setelah itu melarikan diri. "Semuanya, ayo kita pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan segera berteriak kepada Lei Zi dan juga Wu Zhen. Mendengar itu, Lei Zi dan juga Wu Zhen pun buru-buru berdiri. Dan pada saat ini permukaan es di bawah mereka langsung pecah. Dan sebuah kepala yang besar pun muncul dari bawah permukaan es. Ukuran ini 2 kali lipat lebih besar daripada Phoenix Biru yang ada di depan mereka. Itu adalah Kadar raksasa kuno. Dan dia adalah binatang buas kuno yang lainnya yang ada di tempat ini. Mulut Kadar raksasa itu lalu membuka dengan sangat lebar. Dan ada 2 fighting god bintang 7 yang tidak bisa menghindarinya. Dan mereka pun langsung ditelan hidup-hidup dan dibunuh oleh Kadar raksasa itu. "Sial, ternyata ada satu lagi, dan ini benar-benar menarik," ucap dari gerombolan itu. Orang-orang yang terluka pun mundur satu demi satu. Di antara mereka, ada yang mengira pasti akan ada yang menghadapi 2 binatang buas kuno ini. Dan mereka dengan cepat mundur untuk menghindari 2 binatang buas itu dengan kekuatan penuhnya. Mereka mengira pasti ada orang lain yang bisa mengalahkannya.
Ternyata memang ada dua binatang buas kuno lagi di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Dia menarik nafasnya dalam-dalam ketika melihat ada dua raksasa di depannya. Entah sudah berapa lama kadal itu bersembunyi di bawah permukaan es. Saat ini, kadal itu segera menggigit Phoenix es itu. Dan benar kekuatan kadal ini sebanding dengan Fighting God bintang 8. Saat melihat kadal ini muncul, sekelompok orang-orang itu pun lalu mundur satu demi satu. Namun Xiaoyan tidak pergi dari sana. Karena Xiaoyan memang sudah tahu keberadaan kadal ini. Dan target dari kadal ini sebenarnya adalah Phoenix biru itu. Tetapi Phoenix biru juga merupakan binatang buas kuno. Bahkan meskipun sayapnya satu telah patah oleh kadal yang berkekuatan tinggi itu, dia masih tetap bisa melawannya. Dan kekuatan sumber gas yang ganas pun lalu keluar dari tubuhnya. Di tengah langit, dua binatang itu terus bertarung. Sekelompok orang yang mundur ini melihat pemandangan yang muncul di depan mereka dengan sangat terkejut. Suara tajam dari Phoenix biru itu pun lalu menyebar. Meskipun salah satu sayapnya telah patah, ia masih bisa melayang atau terbang dengan sangat baik di udara. Menghadapi serangan Phoenix itu, kadal pun lalu mengeraskan sisiknya untuk membentuk sebuah perisai pertahanan yang kuat. Dan kemudian dia membuka mulutnya dengan sangat lebar. Dan sekali lagi menggigit ke arah Phoenix biru itu. Bak bibuk, Pertempuran yang sengit pun membuat seluruh lembah ini bergetar hebat. Lembah es pun langsung runtuh. Dan raungan yang membengkakkan telinga terus menjerit dan menyebar. Phoenix biru itu yang digigit oleh kadal berguling-guling dengan sangat panik di tanah. Dan Phoenix biru itu benar-benar kehilangan vitalitas tempurnya. Sepertinya Phoenix biru itu akan dikalahkan, ucap dari Lazy. Phoenix biru itu telah menggunakan banyak sumber gasnya karena sebelumnya dia telah menghadapi orang-orang. Dan dia juga sudah terluka. Sementara kadal itu menunggu kesempatan sampai Phoenix biru itu telah melemah. Ya, itu tidaklah pertarungan yang tidak seimbang. Sebenarnya kadal itu memang menunggu Phoenix biru itu telah kehabisan energinya baru dia bisa menyerang. Ya pantas saja kalau Phoenix biru itu bisa kalah, ucap dari Xiaoyan. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Tanya dari Lazy. Sepertinya kita jangan terlalu terburu-buru. Karena orang-orang itu juga pasti sedang merencanakan sesuatu. Kita lihat saja dulu bagaimana situasinya yang akan terjadi nanti, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Lazy pun lalu mengangguk. Sementara itu, Phoenix biru itu masih mencoba untuk bergerak. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari gigitan kadal raksasa itu. Dia menggunakan seluruh energi yang tersisanya dan kembali naik ke udara untuk melarikan diri. Dua binatang kuno ini benar-benar menyapu ke ujung yang jauh dengan tubuh besar mereka. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka bangkit satu demi satu dan mengejar ke arah dua binatang kuno itu. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Kita harus mendapatkan kristal sumber gas dari mereka, ucap dari para gerombolan itu. Sebaiknya kita harus ikuti mereka, ucap dari saya. Ketika mereka bertiga baru saja akan pergi, seseorang pria yang tadi terus mengikuti Xiaoyan tiba-tiba muncul sambil tersenyum. Apakah kamu tidak berencana untuk melarikan diri? Ucap dari Xiaoyan sambil memandang pria itu. Pria itu pun lalu menganggukkan kepalanya dengan malu. Xiaoyan pun berangkat untuk mengejar binatang kuno itu. Sedangkan pria itu kembali ditinggalkan oleh Xiaoyan. Entah dia akan pergi atau tidak, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya atau sama sekali tidak peduli. Saat ini, fluktuasi sumber gas yang dipancarkan oleh Phoenix itu telah berkurang dengan sangat cepat. Dan vitalitasnya juga memudar. Oleh karena itu, semakin banyak orang kuat yang mengelilingi binatang buas itu, karena mereka melihat bahwa binatang buas ini telah melemah. Mereka benar-benar ingin mengambil kristal sumber gasnya. Dan ada semakin banyak juga orang yang berkumpul saat ini. Dan mereka sudah bersiap-siap untuk menghabisi binatang Phoenix itu. Xiaoyan terus menyaksikan adegan ini dengan seksama. Kemudian, dia pun berbisik kepada Lazy dan juga Wuzhen. Begitu momentumnya tiba, kalian harus menutup mata kalian dan ikuti aku, ucap dari saya. Mendengar itu, Lazy dan juga Wuzhen pun mengangguk. Sepertinya
Xiaoyan memang sudah memiliki rencana di benaknya. Fluktuasi sumber gas Phoenix itu pun terus menurun dengan sangat cepat. Namun pada saat ini, Phoenix biru itu meledakkan aurora yang sangat menyilaukan. Dan fluktuasi energi sumber gas yang sangat mengerikan pun lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya, Phoenix biru itu akan melesatkan serangan terakhirnya atau serangan keputusasaan kepada kadal itu. Aura yang menyapu itu lalu membekukan segalanya. Dan tidak ada makhluk hidup yang bisa melarikan diri dari aura itu, termasuk dengan kadal raksasa besar itu juga. Kemudian, kadal raksasa itu pun segera membentuk perisai dengan sumber gasnya. Beberapa fighting god bintang 7 pun segera mundur dengan kecepatan penuh karena melihat serangan yang begitu dahsyat. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah tim Xiaoyan juga beku di sini ya dan mati oleh serangan aurora yang diciptakan oleh Phoenix biru itu? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.